li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mensyukurinya. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan himbauan dan beberapa maklumat. Adapun himbauan kami kepada seluruh jamaah laki-laki yang masih berada di perjalanan, dipersilahkan untuk mempercepat langkah kakinya untuk mendatangi Masjid Jami' Asy-Syuhada. Dan bagi jamaah yang sudah berada di masjid, dimohon untuk meluruskan dan merapatkan barisan untuk kesempurnaan sholat Idul Adha yang akan segera kita laksanakan. Dan bagi jamaah yang membawa alat telekomunikasi, HP dan sejenisnya, dimohon untuk dinonaktifkan atau di silent untuk sementara waktu agar tidak mengganggu khusyuan sholat kita nantinya. Kemudian himbauan kepada seluruh jamaah yang membawa motor dimohon untuk dimasukkan ke area parkir Masjid Jami' Asy-Syuhada untuk menghindari kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian maklumat yang pertama dari kami yaitu laporan perolehan hewan kurban Masjid Jami' Asy-Syuhada. Perolehan hewan sapi sebanyak 9 ekor, kemudian perolehan hewan kambing sebanyak 20 ekor. Dan insya Allah akan kami salurkan kepada warga sekitar Masjid Jami' Asy-Syuhada sebanyak 755 penerima. Kemudian kami salurkan juga kepada lembaga swadaya masyarakat sebanyak 5 lembaga. Kemudian kami juga salurkan kepada yayasan sebanyak 5 yayasan dengan per yayasan mendapatkan 1 ekor kambing. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan kepercayaan kepada Masjid Jami' Asy-Syuhada untuk menyalurkan hewan kurbannya. Mudah-mudahan ibadah kurbannya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kami himbau juga untuk tata cara sholat Idul Adha. Mungkin ada anak kecil yang tidak tahu atau lupa. Untuk tata caranya, sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama ditambah dengan 7 takbir. Setiap takbir membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua ditambah dengan 5 takbir. Setiap selesai takbir ditambah dengan membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk maklumat yang selanjutnya, yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada salat Idul Adha kali ini, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Anas Nur Hafidh LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk Bilal akan dibacakan oleh Ustadz Maulidin SPDI. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memilih Masjid Jami' Asy-Syuhada untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada kali ini.
Dan jika ditemukan hal-hal yang membuat seluruh jamaah kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الكبرى وكالذي جاء رحمه الله. إلى تصفية الصفوف من تمام الصلاة وقد نص عليه صفوف الصلاة في الجماعة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا
موازينه لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Usikum wa nafsiyal muzniba bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat muslimin muslimat Masjid Jami Syuhada Jamaah Salat Idul Adha, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mulia ini, hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh yang mengerjakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dalam rangka salat Idul Adha, dalam rangka i'tikaf, dalam rangka bertafakur dan tadzakur, dalam rangka bertakbir dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu menjadi bekal kita nanti menghadapnya pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya yang insyaallah dengannya kita selamat dari siksa api neraka. Selalu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini selamatlah kita hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, dan ketika bangun beliau tersenyum. Lantas sahabat pun bertanya, "Malaka ya Rasulullah? Apa sebenarnya yang terjadi Rasul? Engkau tersenyum setelah bangun dari tidur." Apa kata Nabi? "Nazalat anifan hadhihi surah." Turun barusan satu surat ini. Wa ta'ala al-ayah. Kemudian Nabi membacakan ayat yang turun tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
3 ayat, sangat pendek, surat terpendek dalam Al-Quran dari 114 surat. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekalipun sangat pendek tapi maknanya sangat banyak dan luar biasa. Inna, sesungguhnya kami atainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Dikatakan oleh mufassirin, Al-Kautsar di sini adalah nahrun, sungai. Ada yang mengatakan telaga, di mana telaga itu dan sungai itu terdapat di dalamnya itu bejana yang banyaknya lebih banyak daripada bintang. Untuk siapa telaga Kautsar itu? Untuk umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa minum di telaga Kautsar tersebut. Dan siapa yang minum dari telaga Kautsar tadi, la yazmahu fiha ba'daha abada, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai nanti hari akhirat. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar di sini adalah ni'amil katsirah, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luas. Ada yang mengatakan juga khairun katsir, kebaikan yang banyak. Fasalli, maka salatlah bentuk rasa syukur kepada Allah, maka berdoalah bentuk rasa syukur kepada Allah, maka ibadahlah bentuk rasa syukur kepada Allah. Mufassirin sebagian menyatakan fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu adalah salat Idul Adha yang pagi ini kita laksanakan. Status hukumnya sunnah, tapi karena terdapat ayat yang menerangkan tentang salat ini, maka sunnah muakkadah. Wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ketahuilah wahai Muhammad, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu, huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, dia adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin kita pada pagi hari ini adalah wanhar, dan sembelihlah. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Daud dari Zaid bin Arqam bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Rasul, sebenarnya apa kurban ini? Sebenarnya apa makna keutamaan hakikat di balik kurban ini, di balik ibadah kurban ini? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum, kurban ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Bicara kurban tidak terlepas dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa mimpi yang beliau dapatkan untuk menyembelih rasa kepemilikan dan kecintaan terhadap putra beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnatu ainin lil munfarid wa sunnatu kifayah li ahli kulli baitin. Dalam satu rumah, satu keluarga menjadi sunnah kifayah. Tidak wajib kurban ini kecuali dinazarkan. Setiap kita, kata ulama, adalah Nabi Ibrahim. Setiap kita, kata ulama, memiliki Ismail. Karena Nabi Ibrahim memiliki putra yang sangat beliau sayang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi beda bentuknya. Ismail putra Nabi Ibrahim adalah anak laki-laki yang sungguh sangat lama beliau tunggu akan kelahirannya, akan kedatangannya. Apa Ismail kita? Sebagai bentuk sesuatu yang paling sangat kita sayangi. Ismail kita mungkin jabatan kita, harta kita, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, pakaian bagus, dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Setiap kita adalah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih rasa kepemilikan kecintaan kepada putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
Sebab pada hakikatnya inna lillahi, sesungguhnya kita semuanya yang kita miliki harta dunia lillah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar, lahu ma fis samawati wal ard. Baginya lah kepemilikan semua yang di langit-langit dan yang di bumi. Makanya hadirin, sesuatu yang paling sangat kita cintai, seandainya itu kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskanlah. Kenapa? Sebab itu adalah sejatinya bukan milik kita, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian sahabat bertanya, qalu famalana ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu bertanya, apa yang kita dapati dari kurban ini yang setiap tahun disunahkan? Banyak sekali kita dapati di masjid-masjid, di musala, di majlis, di yayasan segala macam. Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu dari hewan yang disembelih bernilai 1 pahala. Kita sebagai orang beriman wajib meyakini adanya as-sawab, pahala bagi siapapun yang beramal soleh yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, darul jaza, rumah hari pembalasan. Kemudian sahabat bertanya, qalu fasru, bagaimana dengan domba yang bulunya kiwil, keriting? Kata Nabi, qala bikulli sya'ratin minha hasanah. Sama saja setiap dari bulu domba yang keriting adalah 1 kebaikan. Mustahil kita bisa menghitung berapa banyak bulu hewan yang kita kurbankan. Berapa banyak hadirin, sebanyak itulah pahala yang nanti Allah akan berikan kepada kita pada hari akhirat. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan, tidak ada satu amalan pada tanggal 10 Zulhijjah akan satu amalan yang dia kerjakan, ahabba ilallahi azza wajal, yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqati damin, dari yang namanya menumpahkan darah atau mengalirkan darah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, dikatakan oleh ulama kita, pahala sedekah kalah dengan pahala berkurban. Ketika seseorang mendapati uang, dengan uang itu dia bisa berkurban, berkurbanlah dia. Sebab hiraqati damin, mengalirkan darah pada hari ini amalan yang sangat paling Allah cintai, dan kita ketahui sesuatu yang paling Allah cintai pahalanya luar biasa. Bahkan Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Abbas, dikutip dari beberapa banyak kitab fikih, dari hadis ini beliau mengatakan apa? Seandainya satu kaum, satu tempat, satu lokasi tidak ada di situ kambing, domba, tidak ada di situ sapi atau kerbau atau unta, sangat fakir, sangat miskin, apa kata Ibnu Abbas? Sangat juga dianjurkan mengalirkan darah sekalipun ayam, adik, ayam jago, supaya tidak tamak. Karena pada hari ini adalah amalan yang paling bagus, hiraqati damin, mengalirkan darah daripada hewan sembelihan. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, semua korban yang kita sembelih, pahala untuk orang yang berkorban nanti akan datang pada hari kiamat. Sungguh akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa inna dama, dan darah ketika disembelih tentu jatuh ke tanah. Apa kata Nabi? Wa inna dama, dan sesungguhnya darah, la yaqa'u minal ardi, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin, sungguh sudah sampai pada satu tempat di sisi Allah, qabla ayyaqa'al ardi, sebelum darah itu menetes ke tanah. Sungguh sangat cepat balasan yang Allah berikan kepada mereka yang berkurban. Belum jatuh setetes darah ke tanah, sudah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, apa kata Nabi? Maka perbaikilah, maka baguskanlah niat dan tujuan dengan kurban tadi, nafsan, akan jiwa-jiwa kalian.
Jadi kalau kita berkurban, niatkan dalam hati dengan sangat ikhlas. Ini adalah satu kesunahan yang sangat dianjurkan. Kenapa kurban Habil diterima daripada kurban Qabil? Ini kan menjadi satu kurban sejarah pertama dalam kehidupan manusia, di mana dari kisah ini kita tahu siapa yang korbannya diterima dan siapa yang korbannya tidak diterima. Al-Maidah ayat 27, apa kata Allah? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, bacakanlah, kisahkanlah akan dua putra Nabi Adam bil haq, dengan nyata, dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya si Qabil dan Habil berkorban. Qabil petani, dia berkorban dengan gandum, tapi sayang sekali yang dia korbankan gandum yang sangat jelek. Habil peternak kambing, dia berkorban dengan kambing yang sangat bagus, samin, sangat gemuk. Fatuqubila min ahadihima, maka diterima dari salah satunya, yaitu korban si Habil. Ketika ditaruh di atas gunung yang dimakan api adalah korban si Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satu tidak diterima. Apa kata si Qabil yang korban yang enggak diterima? Qala la'aqtulannaka, sungguh aku akan bunuh dirimu. Apa kata si Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Mufassir mengartikan takwa di sini adalah al-ikhlas, niat yang ikhlas dalam hati kita. Sebab dari kurban Qabil dan Habil bisa kita lihat secara zahir sudah siapa yang pantas diterima. Dan memang ini menjadi satu pelajaran yang sangat besar. Sebelum kita beramal, kita fokuskan dulu, amal ini diterimakah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan keikhlasan hati kita, amal itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan satu nasihat yang sangat dalam, khususnya bagi kita yang sekarang di tanah air tidak melaksanakan ibadah haji. Apa kata beliau? Man lam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillahil lati Arafah. Siapapun yang tidak bisa untuk wukuf di Arafah, falyaqif, maka hendaklah dia wukuf, berhenti, inda hududillahil lati Arafah, di dalam batasan-batasan yang Allah bataskan, yang dia ketahui. Artinya kita berhenti hadirin dari berbagai macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Rajab, kalau mereka yang haji wukuf berhenti di Arafah, maka kata Imam Ibnu Rajab, berhentilah kita dalam batasan-batasan yang Allah tentukan dari yang halal dan haram. Wa man lam yastatil mabit bi Muzdalifah, siapa yang tidak bisa bermalam mabit bi Muzdalifah, di Muzdalifah, falyabit ala taatillah liyuqarribahu wa yuzlifah, maka hendaklah dia bermalam tetap dalam ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga mengeratkan diri kepada Allah. Wa man lam yaqdir ala zabi hadi bimina, dan siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadiyu, suatu persembahan kepada Ka'bah dengan hewan kurban, fal yazbah, maka sembelihlah hawahu, hawa nafsunya. Ketika kita menyembelih kurban, juga kita sembelih sifat kebinatangan kita dalam diri kita. Ada sebagian penyembelih dia ikutkan nafas hewan dengan nafas dia. Ketika dia menyembelih, bismillah ya Allahu Akbar, dia niatkan dia sembelih sifat yang buruk dari kebinatangan tadi. Supaya apa? Liyablugha bihil muna, agar sampai angan-angannya yang baik di sisi Allah. Wa man lam yastati'il wusulil bait li'annahu ba'id, siapa dari kita yang belum sampai kepada Ka'bah, kepada Baitullahil Haram karena jauh, fal yaqsid rabbal bait, maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, pemilik Ka'bah, pemilik Rabbul Bait. Kenapa? Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena sungguhnya Allah sangat lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita.
Ini adalah satu nasihat yang sangat dalam yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal adahi sunnatu abina alaihi salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa syafi'una yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsiyal muslima bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Mudzakiran biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarana bis salah was siyam wal hajj wan nahar wa ghairiha minal ibadah wa amarana aidan bis salati ala nabiyhi wa lam yazal qailan wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na al-bala wal ghala wasyadaid wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hada Indonesia khassah wa min bilal muslimin 'amatan innaka ala kulli syai'in qadir ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. هيل هيل